Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU Kuto, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam talkshow kesehatan bersama dokter spesialis. Perkenalkan, saya Laras yang akan membawakan acara talkshow pada hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PKU Kuto Winangun dan follow akun Instagram PKU Kuto Winangun untuk update layanan informasi seputar masyarakat PKU Kuto Winangun. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan deteksi dini penyakit jantung. Tentunya saya nggak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dokter spesialis penyakit jantung di RSUP PKU Muhammadiyah Kota Winangun, yaitu Dr. Imam Pusada. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Laras. Ya, gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik Ya, Mbak. Alhamdulillah selalu baik ya dok ya. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas seputar deteksi dini penyakit jantung ya dok ya. Karena kasus-kasus ini banyak sekali orang yang meninggal secara mendadak. Itu bisa jadi karena serangan jantung ya dok ya. Ya. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu jantung itu apa sih dok dan seberapa penting peran organ jantung di dalam tubuh kita. Baik Mbak Laras, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan dari PKU ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol lah ya sedikit tentang jantung ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Laras juga, memang betul kasus jantung ini sebetulnya banyak di masyarakat kita. Namun sayangnya sebagian besar kasus itu malah tidak disadari oleh pasien ataupun oleh masyarakat kita bahwa masyarakat kita menderita penyakit jantung. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini mungkin mudah-mudahan dapat memberikan sedikit informasi bagi sobat PKU. Jadi jantung itu sebetulnya organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung itu pada tubuh manusia hanya ada satu, jadi tentunya bila ada masalah di organ jantung ini mungkin nanti juga berakibat fatal bagi pasien seperti itu. Detik jantung itu fungsinya untuk memompahkan darah dan menyedot darah dari seluruh tubuh. Jadi fungsi ini seperti fungsi pompa air mudahnya. Dia akan menarik darah-darah yang sisa metabolisme, darah yang kotor, kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian juga berfungsi untuk mengalirkan darah yang telah bersih agar organ tubuh dan jaringan yang lain dapat mendapat oksigen dan sari-sari makanan untuk metabolismenya. Jadi organ jantung ini merupakan organ yang sangat penting. Ya sebetulnya yang paling umum dan sering didengar di masyarakat mungkin serangan jantung ya Mbak Laras. Tapi sebetulnya penyakit jantung itu banyak dan sayangnya ini tidak disadari oleh masyarakat kita. Yang paling pertama, yang paling sering biasanya adalah serangan jantung. Contoh penyakitnya itu terjadi karena ada penyempitan atau sumbatan pembuluh darah jantung. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi gangguan irama jantung. Kemudian yang ketiga contohnya adalah gangguan pada katup-katup jantung. Yang keempat biasanya ada juga pasien-pasien muda yang mungkin dianggap biasa, mungkin gampang capek itu, tapi sebetulnya juga memiliki kelainan jantung bawaan. Nah mungkin 4 kasus ini sih yang biasanya sering ditemui di masyarakat kita. Dan pada ujung akhirnya bila ini tidak terdeteksi, biasanya akan menyebabkan gejala gagal jantung. Nah sayangnya gagal jantung ini adalah fase akhir dari penyakit-penyakit jantung itu. Jadi kalau misalkan ada saudara mungkin yang sudah mengeluh tanda-tanda dan gejala sakit jantung, nah sebaiknya sejak awal dikonsultasikan ke dokter keluarga atau dokter terdekat sehingga pasien atau masyarakat tersebut tidak jatuh ke gagal jantung. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi tadi mungkin sedikit sudah saya jelaskan ya Mbak Laras tentang jenis-jenis penyakit jantung ya. Tadi ada gangguan irama, terus serangan jantung, kemudian gangguan katup dan sebagainya. Ya sebetulnya pada umumnya pasien itu kalau sudah merasakan keluhan, umumnya berarti kelainan yang ada pada pasien itu sudah signifikan, artinya sudah relatif berat ya. Nah, ada memang gejala-gejala ringan mungkin yang seringkali diabaikan oleh pasien. Contohnya gangguan irama jantung, biasanya mungkin pasien datang tidak akan datang dalam kondisi langsung pingsan misalkan. Tapi mungkin
sebelumnya pasien sering mengeluh pusing geliar misalkan, atau misalkan debar-debar, mungkin nggak lama. Nah itu juga sebetulnya salah satu gejala bagi pasien. Atau yang keluhan yang kedua, mungkin aktivitas ringan pasien sudah mengeluh kok ngos-ngosan atau gampang capek. Nah itu juga tanda atau gejala awal dari sakit jantung. Keluhan yang lain kadang pasien juga sering pingsan atau mungkin sering nggak sadar misalkan, padahal pasien makan cukup, aktivitas nggak berat, tapi kok pingsan. Nah itu juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Nanti dari gejala-gejala tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya yang umum dilakukan adalah pemeriksaan kelistrikan jantung dengan alat elektrokardiografi, kemudian juga pemeriksaan ronsen torak, ronsen dada, atau misalkan bila diperlukan nanti akan dilakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi. Nah, pada umumnya 3 pemeriksaan awal ini sudah cukup untuk mengarahkan kira-kira pasien itu ke arah mana gitu, apakah betul merupakan sakit jantung atau sakit yang lain gitu. Kalau yang nyeri dada itu sebetulnya memang bervariasi, kadang ada nyeri dada yang hampir mirip, maksudnya memang sulit dibedakan sehingga kita juga perlu melakukan pemeriksaan tambahan seperti tadi. Tapi ada juga gejala atau tanda nyeri dada yang khas. Biasanya nyeri tanda yang khas bagi masyarakat, bagi pasien yang menderita serangan jantung diantaranya adalah nyeri dada di sekitar ini ya, tengah dada, bagian tengah dada. Rasanya cenderung yang umum itu seperti ditindih, jadi seperti ditindih malah, bukan yang seperti diiris-iris gitu, jarang sih, walaupun ada beberapa kasus, tapi umumnya itu seperti ditindih, jadi ampek istilahnya. Kemudian yang kedua biasanya menjalar, nyeri dadanya menjalar bisa ke arah bahu atau ke arah leher seperti tercekik seperti itu. Kemudian ada gejala yang lain, misalnya keringat dingin disertai mual muntah, kemudian kesadaran menurun, bahkan nyeri dada, kemudian pasiennya pingsan atau henti jantung. Itu yang khas. Tapi beberapa pasien, misalkan pasien yang sudah sepuh atau misalkan pasien yang istilahnya menderita penyakit lain seperti sakit gula misalnya, itu kadang keluhan tidak khas, kadang hanya keluhan keringat dingin, kemudian lemas, atau bahkan keluhan perut, nyeri ulu hati, itu pun juga bisa menjadi tanda bagi beberapa pasien yang memang beresiko dengan penyakit penyerta lain, misalkan sakit gula ataupun usia tua, biasanya seperti itu, Mbak. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seseorang itu terkena serangan jantung? Kadang kan bisa sampai kematian mendadak ya dok. Itu kira-kira di dalam tubuh kita apa sih yang terjadi sebenarnya? Oh iya. Ya, mungkin tadi sekilas tadi sudah dijelaskan di awal tentang jantung ya. Sebetulnya jantung itu organ di tubuh manusia ya, kurang lebih ukurannya satu kepalan tangan. Posisinya ada di dada ya, di dada cenderung ke arah kiri seperti ini. Nah, seperti organ yang lain, jantung juga memiliki sistem pembuluh darah. Jadi untuk mendapat tenaga, istilahnya kalau kendaraan, istilahnya bensinnya lah. Jadi kalau misalkan jantung itu mesinnya, nah darah itu adalah bahan bakarnya. Nah yang terjadi adalah adanya sumbatan di selang bahan bakarnya, gampangnya seperti itu. Jadi pada pipa atau selang bahan bakar itu, bahan bakar bensin itu terjadi penyumbatan sehingga darah tidak dapat memberi makan buat jantungnya untuk bekerja. Apa yang terjadi kalau misalkan kita punya kendaraan yang Mbak Laras, misalkan punya mobil, punya motor, terus nggak ada bensinnya atau tersumbat gitu ya, terhenti aliran darahnya, kan otomatis macet ya, mati. Nah itu yang kita khawatirkan pada kasus-kasus dengan serangan jantung. Jadi karena ada hambatan aliran darah, kalau misalkan kendaraan ya nggak dapat mesin, nggak dapat bensinnya lah istilahnya, itu kan bisa mogok. Kalau kendaraan gampang, mogok kan bisa didorong ya. Jadi kalau manusia mogok gitu kan ya, Susah ya dok. ya resikonya ya henti jantung gitu pada
saat terjadi sumbatan sebetulnya banyak mekanisme yang terjadi ya Mbak Laras. Kalau yang dikeluhkan pasien mungkin bisa jadi nyeri dada hebat gitu ya, nyeri dada sampai ditanya itu aja susah karena saking sakitnya gitu ya. Atau bisa juga pasien penurunan kesadaran seperti kejang atau tiba-tiba henti jantung dan henti nafas. Biasanya seperti itu yang terjadi karena ada gangguan aliran tadi, jantungnya mogok, nggak bisa pompa darah, darah yang ke otak nggak ada, darah yang ke organ lain pun nggak ada. Makanya istilahnya ya mogok lah gitu. Berarti kita memang harus menjaga gaya hidup kita ya dok, supaya aliran darah kita itu nggak tersumbat ya, yang menuju ke jantung gitu ya dok ya. Nah itu kira-kira gaya hidup seperti apa sih dok supaya kita nggak terkena penyakit jantung? Ya, yang sumbatan tadi kita bahas itu ya, itu sebetulnya prosesnya juga bukan proses yang cepat gitu. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Mbak Laras, penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan pola hidup yang kurang tepat. Jadi bukan karena bakteri, bukan karena virus, infeksi gitu. Jadi beberapa gaya hidup yang cenderung menyebabkan istilahnya penyempitan pembuluh darah atau timbulnya plak-plak di pembuluh darah, contohnya adalah dari pola makan dan kegiatan aktivitas fisik biasanya Mbak Laras. Beberapa orang mungkin mempunyai faktor resiko yang istilahnya kita sulit untuk memodifikasi, misalkan seperti keturunan keluarga mempunyai misalkan cenderung kolesterolnya tinggi, nah itu mungkin teman-teman atau misalkan ada keluarga yang mempunyai resiko seperti itu atau misalnya orang tuanya kolesterolnya tinggi, sebaiknya juga teman-teman juga memeriksakan kadar kolesterolnya karena itu adalah salah satu faktor resiko terjadinya serangan jantung. Kemudian yang kedua, faktor yang memang harus kita ketahui dari keluarga itu adalah sakit gula. Jadi kalau misalkan keluarga kita, keluarga kandung misalkan ada sakit gula, ya biasanya itu menurun resikonya sekitar 6 kali. Jadi kita juga harus lebih apa ya istilahnya lebih memperhatikan gaya hidup kita, kemudian juga mengontrol gula darah kita gitu. Kemudian ada juga faktor yang dapat kita modifikasi, istilahnya kita bisa ubah. Kalau misalnya genetik seperti tadi kan sulit itu. Jadi kalau yang faktor yang bisa kita modifikasi, misalkan gaya hidup merokok, itu bisa kita stop ya. Misalkan kalau teman-teman ada yang apa istilahnya udah terlanjur merokok, yaitu dari sekarang saran saya ya dikurangi atau di stop. Kemudian yang kedua aktivitas fisik. Setidaknya teman-teman ya ada aktivitas atau olahraga rutin lah setiap harinya. Kemudian yang ketiga pola makan, dan mungkin nanti untuk pola makan kita bahas lebih detail nanti seperti itu. Tadi dokter bilang aktivitas fisik juga menjadi salah satu penyebab jantung ya kalau misalkan kita tidak melakukan aktivitas fisik. Nah tapi ini ada beberapa kasus juga seperti yang ya artis-artis ada kan ya dok yang meninggal mendadak padahal dia sebenarnya sering berolahraga. Itu kira-kira gimana dok kalau kasusnya seperti itu? Oh, iya. Itu memang ya olahraga, bukan artis sih, mungkin atlet ya. Atlet. Maksudnya itu. Ya. Kalau atlet memang ada kondisi khusus. Biasanya penyebabnya untuk serangan jantung pada atlet ini berbeda. Biasanya yang terjadi adalah gangguan irama jantung. Jadi henti jantungnya bukan disebabkan oleh sumbatan, tapi disebabkan oleh gangguan irama jantung. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan mungkin ya beberapa faktor yang seringkali menyebabkan gangguan irama jantung itu, karena pada atlet yang biasanya aktivitas fisik atau olahraganya berat, itu memang terjadi perubahan pada struktur jantungnya. Jadi otot jantungnya cenderung menebal, kemudian itu menyebabkan kadang himpitan pada pembuluh darah. Biasanya saat pertandingan atau olahraga yang berat ya, itu ada istilahnya ada pemicu saraf ya, namanya olahraga pasti adrenalinnya naik ya Mbak ya. Terus ada irama jantung yang cepat, kemudian pada suatu ketika terjadi
gangguan irama sehingga pompa jantung pun tidak efektif. Bahkan beberapa kasus iramanya yang terjadi itu sangat cepat sekali sehingga biasanya atlet ini apa ya istilahnya henti jantung di lapangan seperti itu. Itu biasanya atlet-atlet yang muda. Tapi kalau ada juga orang yang memang sering olahraga, tapi biasanya faktor usia tua ya. Tapi juga belum tentu yang olahraga itu juga apa istilahnya makanannya baik, gaya hidupnya baik gitu ya. Tapi pada umumnya kalau yang udah usia di atas 40, kemudian hanya olahraga bukan atlet ya ini. Kadang juga saat olahraga bisa henti jantung. Ya pasiennya ini atau orang ini sebetulnya sebelumnya memang mungkin udah ada plak-plak ya Mbak ya. Karena secara umum pun plak-plak ini juga terbentuk sudah dari kecil sudah ada prosesnya. Nah, saat ada stres termasuk saat olahraga itu plak-plak ini pecah. Jadi saat ya biasanya ya usianya mungkin di atas 50 terus ada faktor resiko yang tadi saat olahraga kok malah henti jantung gitu. Nah, karena dengan olahraga itu juga sebetulnya olahraga ini stres buat jantung. Jadi satu ketika istilahnya adrenalinnya naik gitu, si plak ini juga bisa pecah. Saat pecah itu yang menyebabkan sumbatan pada jantung tiba-tiba, pembuluh darah jantung tiba-tiba seperti itu. Berarti intinya antara pola hidup seperti tadi pola makan, kemudian olahraga itu harus seimbang ya dok, nggak boleh olahraga yang terlalu berlebihan atau pola makannya yang terlalu dijaga kayak gitu nggak bisa ya dok ya. Jadi saling berkaitan gitu ya intinya ya dok ya. Kalau yang tadi olahraga itu memang sebaiknya dan biasanya ya kalau atlet kan memang ada tim medisnya khusus. Jadi ada pemeriksaan khusus untuk jantung, kemudian bagi mungkin masyarakat yang senang olahraga tapi masuk ke usia yang istilahnya agak rentan ya atau memang waktunya cek-cek lah kalau kendaraan juga kan kilometer berapa harus cek gitu kan. Jadi umumnya di atas 40-50 tahun bagi masyarakat atau orang yang memiliki faktor risiko tadi ya sebetulnya walaupun tanpa keluhan sebaiknya mengecek mesinnya, istilahnya mengecek jantungnya, mengecek yang faktor-faktor resiko, cek lab kolesterol, kemudian gula darah, kemudian yang lain, setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Untuk pasien-pasien atau orang yang hobi olahraga, tapi juga mempunyai faktor resiko, nah itu juga perlu dilakukan pemeriksaan kapasitas olahraganya. Misalkan kita bisa lakukan treadmill atau yang minimal USG jantung untuk lihat kondisi jantungnya seperti itu. Jadi kalau kita mendapati ya seseorang yang kita curigai, oh sepertinya ini serangan jantung, misalkan pasiennya ada nyeri dada khas yang tadi disampaikan itu nyeri dada seperti ditindih, menjalar, misalkan ke leher atau ke sini ya, ke bahu, kemudian disertai keringat dingin atau lemas kayak gitu, dan kita itu curiga, oh ini kayaknya serangan jantung. Nah itu kita bedakan. Yang pertama, memang pasien ini pertama kali kita ketahui atau memang pasien ini memang pasien jantung. Nah itu agak beda penanganannya. Jadi kalau pasien yang baru pertama kali seperti itu, sebelumnya nggak ada riwayat sakit jantung ya. Yang pertama yang jelas kita posisikan pasien itu nyaman, jadi jangan dikerubungi seperti itu ya, biar ya kemudian yang jelas langsung menghubungi IGD terdekat, misalkan ke sini bisa ya Mbak, ada ambulan jemput juga ya di sini ya. Kemudian jangan sering diajak ngobrol, maksudnya biar aliran darah dari jantung itu pun juga nggak banyak istilahnya tuh bisa berfokus di jantungnya. Jadi jangan banyak digerak-gerakan atau misalkan diajak ngobrol banyak. Kemudian segera hubungi IGD terdekat. Untuk kasus-kasus seperti ini, saran saya kalau misalkan posisinya dekat ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Jangan ke puskesmas dulu kalau misalkan lebih dekat posisinya dengan rumah sakit gitu, karena kebetulan mungkin untuk tata laksana awal biasanya di IGD rumah sakit lebih memadai untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman posisinya memang
di daerah, kemudian rumah sakit jauh, ya mungkin segera dihubungi puskesmas terdekat seperti itu untuk tata laksana yang lebih cepat seperti itu. Nah, nanti pada pasien-pasien yang dicurigai serangan jantung ini nanti akan diberikan oksigen, kemudian obat-obatan. Nah, untuk pasien yang memang diketahui punya sakit jantung, biasanya dari dokter ini sudah diberikan obat untuk pertolongan pertama kalau terjadi serangan jantung atau gejala serangan jantung. Nah, jadi teman-teman bisa langsung memberikan obat ini atau mencari di kotak obatnya untuk langsung diberikan kepada pasien. Biasanya sih keluarga terdekat sudah paham gitu. Jadi tidak usah istilahnya membuang-buang waktu nanya sana sini gitu. Kalau misalnya memang orang ini punya riwayat sakit jantung, nah itu langsung ditanyakan ke keluarga aja obat yang biasanya dikonsumsi oleh pasien, atau mungkin dari dokter ada obat pertolongan pertama saat serangan jantung. Beda kalau misalkan di rumah kan kondisinya serangan jantung itu beda-beda, Mbak Laras. Ada yang hanya keluhan, terus pasien yang memang biasanya sulit ditanya karena pasien menahan nyerinya, seperti itu. Tapi ada juga pasien yang serangan jantung kemudian langsung henti jantung. Jadi henti jantung di situ tuh nggak berarti pasiennya langsung meninggal gitu ya Mbak Laras. Tapi kadang henti jantung itu bisa kita lakukan pertolongan pertama. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita lakukan mungkin bantuan hidup dasar. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita membahas bantuan hidup dasar seperti apa sih caranya, kemudian tekniknya seperti apa. Mungkin itu memang ada ini tersendiri mungkin ya Mbak Laras. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar, biasanya kadang ada yang memberikan seperti itu. Nah, itu bisa langsung diberikan kalau misalkan teman-teman setelah melihat pasiennya kok nadinya nggak teraba, kok nggak nafas, nah itu bisa langsung diberikan. Tapi kalau untuk kasus-kasus tadi yang pasien masih keluhan, masih sadar, masih baik, itu jangan membuang waktu. Pada prinsipnya tidak membuang waktu. Terus kalau bisa pasien diistirahatkan senyaman mungkin agar pasien tidak ikut tegang juga. Nah, kemudian segera hubungi unit gawat darurat terdekat. Gitu. Ya, mungkin jantung itu sebetulnya penyakitnya pada umumnya ya. Yang paling umum, yang paling banyak itu memang disebabkan pola hidup. Jadi hanya sebagian kecil kasus lah yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau karena infeksi. Memang betul, jantung juga bisa infeksi, tapi kasusnya jarang. Terus kelainan bawaan juga bisa didapatkan, tapi itu pun juga jarang. Jadi persentase terbanyaknya justru karena penyebab dari pola hidup. Jadi yang pertama yang harus dilakukan bagi yang sehat atau beresiko ya. Jadi ada mungkin kita bagi ya, mungkin yang satu adalah pasien yang sehat tanpa keluhan tapi ada resiko, terus yang kedua pasien yang memang sudah memiliki penyakit jantung. Nah, kalau yang untuk pasien yang punya faktor resiko tapi masih sehat, hal yang pertama adalah memperbaiki gaya hidup, pola hidup, dari pola makan dan pola aktivitas. Yang utama dua itu. Nah, yang ketiga adalah mengendalikan faktor risiko. Jadi ada tiga itu. Yang pertama adalah pola makan, Mbak Laras. Betulnya pola makan apa aja yang dianjurkan dan yang nggak boleh apa gitu. Kalau pola makan yang dianjurkan itu ya memperbanyak serat, kemudian makan buah sayur tentunya ya Mbak Laras. Kemudian yang harus dihindari atau yang harus kita atur adalah asupan garam. Garam jangan terlalu banyak ya. Kalau dari anjurannya satu orang itu 1 sendok teh sebetulnya. Satu hari itu ya dok ya? Ya, 1 sendok teh itu bukan berarti masaknya 1 sendok teh, tapi tiap orang jatahnya 1 sendok teh gitu ya. Jadi kalau kira-kira yang di rumah itu 4 orang atau 5 orang ya kira-kira kurang lebih tiap orangnya itu 1 sendok teh batasannya ya. Kemudian untuk asupan gula juga sebaiknya dibatasi ya, bukan dibatasi, diatur gitu ya. Kalau dari anjurannya ya sekitar 4 sendok makan sehari ya, 4 sendok makan. Nah, walaupun pasiennya atau orang ini tidak ada sakit gula ya, tapi ya mumpung masih sehat ya sebaiknya kita
jangan mencegah, jangan sampai kena sakit gula lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk jenis makanan ya harus seimbang, jadi jangan hanya karbohidrat sama lemak misalkan, tapi ada protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin gitu, Mbak Laras. Terus asupan buahnya paling tidak kalau dari kalau dari panduannya sih 400 sampai 500 gram sebetulnya sehari, 4 porsi lah, 3 atau 4 porsi. Satu porsi itu misalkan jeruk satu itu dihitungnya satu porsi, apel satu itu satu porsi. Kemudian untuk jenis protein hewani yang disarankan memang ikan, Balaras. Ikan itu bukan ikan asin, maksudnya ikan segar ya, ikan segar. Anjurannya dalam 1 minggu ya 2 atau 3 porsi lah, 3 porsi makan ikan seperti itu. Kemudian untuk daging sapi, kambing ya mungkin karena biasanya kandungan lemaknya lebih tinggi ya, jadi itu nanti sebaiknya dikurangi seperti itu. Boleh kan dokter? Ya boleh, tapi sebaiknya yang lebih disarankan ya ikan itu sebetulnya itu. Kalau daging ayam gimana dok? Kalau dikonsumsi Boleh, nggak masalah. setiap hari gitu misalkan, nggak apa-apa? Nggak masalah, tapi yang penting ininya pemilihan ini ya, pemilihan dagingnya, maksudnya jangan jeroannya atau misalkan kulitnya, jadi Kulit enak padahal. ya, sebisa mungkin asupan lemaknya kita kurangi lah seperti itu. Kalau gorengan dok, gimana dok? Pasti kan sobat PKU ini banyak banget yang suka makan gorengan. Hampir setiap hari bahkan Ya. yang makan gorengan. Nggak bisa tuh kalau nggak makan gorengan. Itu gimana dok? Ya, kalau untuk gorengan itu sebetulnya bukan gorengannya, tapi minyaknya yang kita harus harus waspadai ya, harus kita waspadai. Dari anjuran sih batasannya sekitar 5 sendok makan gitu per hari ini. Jadi minyaknya itu Mbak Laras kurang dari 5 sendok makan. Kalau anjurannya seperti itu ya Mbak Laras. Kemudian pola hidup yang lain itu adalah olahraga. Anjurannya untuk olahraga minimal ada aktivitas fisik per hari 30 menit, itu minimal. Lebih baik kalau misalkan dilakukan setiap hari. Jadi olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan secara kontinu ya. Jadi yang penting adalah kontinunya. Kemudian faktor lain yang harus kita kontrol adalah faktor risiko. Biasanya faktor risiko ini tiap orang berbeda. Faktor risiko ini memang sangat berperan penting dalam proses perkembangan penyakit jantung. Tiap orang mesti berbeda karena tiap orang dilahirkan di keluarga yang berbeda. Jadi yang pertama faktor risiko gula darah. Jadi bagi teman-teman yang memang keluarganya memiliki keturunan sakit gula, nah kalau misalkan teman-teman belum mengalami gejala, sebaiknya rutin mengecek gula darah sendiri gitu, gula darah sewaktu bisa teman-teman lakukan di puskesmas terdekat, di apotek gitu ya, paling tidak ya minimal setahun sekali. Kemudian kontrol makanannya juga Mbak Laras. Kemudian yang kedua faktor resikonya adalah kolesterol, biasanya itu yang harus sering kita cek ya. Kemudian yang ketiga faktor resiko yang lain adalah usia. Kalau usia itu juga memang sulit ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keluarga usia di atas 40-50 tahun itu sebaiknya juga mulai lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan tekanan darah rutin, misalkan itu yang sederhana ya. Kemudian bila ada gejala-gejala yang ke arah sakit jantung seperti yang tadi dijelaskan, itu sebaiknya nggak usah menunggu, langsung dicek saja gitu. Bisa jadi itu adalah gejala awal dari sakit jantung seperti itu. Kemudian selain itu kita juga harus mengontrol stres. Jadi istilahnya kalau orang sekarang harus healing gitulah. Jadi jangan stres terus ya. Jadi sempatkan waktulah buat healing gitu ya. Jangan kerja terus berarti ya dok ya. Kemudian istirahat juga cukup ya, Mbak Laras. Kemudian kebiasaan lain yang ini juga sangat penting, itu adalah rokok, itu udah jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah terlanjur merokok, sebaiknya mungkin konsultasi untuk terapi lah, menghentikan rokok seperti itu.
Dok, kalau ngomong-ngomong soal hipertensi, tadi kan dokter juga menyebutkan salah satu faktor risiko jantung itu hipertensi ya. Nah, kadang kan ada orang yang sebenarnya dia hipertensi, cuman dia nggak merasakan gejala apapun. Itu gimana, dok? Ya, jadi memang kalau yang hipertensi tadi itu merupakan faktor risiko yang sebetulnya juga sangat penting dalam perkembangan sakit jantung. Jadi pasien dengan hipertensi memang betul tadi disampaikan oleh Mbak Laras. Jadi itu merupakan bukan disebut penyakit juga ya, penyakit mungkin ya, penyakit atau kelainan pembuluh darah ya. Jadi kalau misalkan pasien yang terbiasa tensinya tinggi, pada umumnya itu memang nggak merasakan keluhan berat. Jadi saat ada keluhan, biasanya memang sudah ada komplikasinya hipertensinya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang keluarganya ada hipertensi, nah teman-teman juga harus sering memeriksakan tensinya. Karena apa? Karena pentingnya tensi itu harus kita kontrol. Beberapa penyakit selain jantung pun juga disebabkan oleh hipertensi. Yang paling biasa sering terganggu organnya selain jantung adalah ginjal dan otak. Jadi kalau teman-teman sering dengar stroke istilahnya atau gagal ginjal, nah itu juga bisa disebabkan karena salah satunya hipertensi. Jadi sebaiknya pengukuran tensi ini memang rutin dilakukan. Bagi teman-teman yang mungkin punya saat ini tensinya masih baik itu 120 ya, misalnya 120 ke bawah, 110, 120, ya mungkin sekitar 3 atau 5 tahun sekali tensi lah, seperti itu. Terus bagi teman-teman yang mempunyai tensinya 130-an tapi masih di bawah 140, ya mungkin itu lebih sering dicek 1 atau 3 tahun sekali. Nah, bagi teman-teman yang di atas 140, ya mungkin lebih sering lagi atau konsultasi dengan dokter untuk terapi hipertensinya. Oh iya, jadi hipertensi ini memang bisa disebabkan istilahnya itu ya mungkin menurun gitu ya. Tapi paling sering sebetulnya karena gaya hidup juga, Mbak Laras. Jadi biasanya sih gaya hidup yang tadi disampaikan itu juga berpengaruh pada tensi. Misalkan seperti aktivitas fisik itu juga bisa menurunkan tensi sebetulnya. Jadi untuk terapi tensi itu sendiri sebetulnya nggak harus obat, jadi nggak harus minum obat sebetulnya. Jadi lini pertama pengobatan hipertensi itu justru modifikasi gaya hidup dulu. Jadi kalau gaya hidupnya sudah diperbaiki, tensinya masih tinggi, nah baru obat-obatan kita kasih. Nah contohnya apa? Misalkan modifikasi gaya hidup, misalkan sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama misalkan kegiatan fisik nih, Mbak Laras. Itu dari penelitian kegiatan fisik ini dapat menurunkan sampai 8 mm Hg tekanan darah. Kemudian yang kedua berat badan. Nah penurunan berat badan juga itu bahkan sampai 20 mm Hg. Jadi kalau misalkan ada pasien gitu ya, berat badan obes, terus jarang olahraga misalkan, makan garamnya masih tinggi misalkan, terus pekerjaannya memang menuntut stres yang tinggi, itu mungkin dengan modifikasi pola hidup aja mungkin bisa aja kita nggak perlu memberikan obat gitu, karena asupan garam itu mungkin bisa menurunkan sekitar 5 mm Hg, kemudian penurunan berat badan tadi sampai 20 bisa turun ya, kemudian aktivitas fisik bisa sampai 8 mm Hg, dan stres juga bisa sekitar 5. Jadi itu kalau misalkan tensinya 180, dengan olahraga, menjaga berat badan, mengurangi asupan garam, terus mengelola stres, itu aja bisa mungkin di bawah 140 kalau misalkan tanpa obat. Nah baru kalau misalkan itu penyebab tensinya karena faktor lain, misalkan karena ada kerusakan ginjal dan sebagainya, mungkin memang perlu terapi atau tata laksana khusus yang mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter teman-teman, seperti itu. Terus balik lagi nih dok ke penyakit jantung. Kalau misalkan orang udah terlanjur kena penyakit jantung, itu kan kita juga tetap harus menjaga pola hidupnya kan dok, harus tetap aktivitas fisik kan dok. Tapi kadang tuh ada orang yang udah sakit jantung, terus dia disuruh aktivitas fisik, tapi alasannya nggak lamba, nanti capek, nanti saya jadi ngos-ngosan. Itu gimana dok? Ada mungkin solusi lain nggak untuk
yang seperti itu? Ya, jadi memang bagi dokter itu sebetulnya ada tantangan tersendiri ya bagi pasiennya ya gitu ya, Mbak Laras. Jadi seringkali eh, pasien itu melupakan kalau terapi atau tata laksana penyakit itu tidak hanya tentang obat gitu, dan itu yang menjadi mindsetnya pasien kalau ya udah cuma obat aja buat ini, padahal pengobatan itu bukan hanya tentang medikamentosa atau obat-obatan ya, tapi terapi itu meliputi juga terapi ini aktivitas fisik ya, kalau di jantung rehab jantung itu. Jadi saat pasien misalkan setelah mengalami kondisi akut misalkan terus membaik, terus sudah minimal gejala, itu biasanya kita sarankan untuk olahraga jantung. Nah itu mungkin tiap orang beda, bisa konsultasi dengan dokter jantung teman-teman gitu. Jadi nanti memang ada metodenya tersendiri dan itu memang salah satu terapi untuk sakit jantung gitu. Kemudian mungkin selain yang pola hidup tadi, bagi pasien atau keluarga yang sudah istilahnya kontrol dengan dokter, itu kan juga kadang tantangannya itu bosen berobat, bosen minum obat lah seperti itu. Nah, itu mungkin peran dari keluarga untuk terus menyemangati pasien gitu. Atau yang lain juga ada yang sudah merasa enak gitu dan setelah itu nggak kontrol. Nah itu juga sebetulnya kurang pas juga. Beberapa kondisi memang sakit jantung pun bisa sembuh dan itu tidak perlu kontrol lagi. Tapi pada umumnya memang bagi pasien jantung biasanya harus rutin mengecek kondisi jantungnya. Nah, kalau misalkan kondisinya udah baik, nah kita harus kontrol faktor-faktor resikonya. Jadi biasanya kalau konsultasi dengan dokter jantung, nanti akan dijelaskan mengenai pola hidup, kemudian obat-obatan, kemudian gaya hidup, olahraga, kemudian pengendalian faktor resiko. Faktor resiko ini seperti gula, kolesterol, fungsi ginjal. Nah, biasanya dokter juga akan mengecek ini saat kontrol. Jadi tidak hanya istilahnya wawancara dan pemberian obat sebetulnya. Jadi nanti bisa konsultasi dengan dokter terkait bagaimana sih mengelola faktor-faktor resiko. Karena bagaimanapun juga seperti yang tadi dijelaskan, penyakit ini itu beda, bukan kayak batuk pilek yang karena virus selesai udah sembuh gitu. Tapi ini adalah penyakit yang merupakan perjalanan panjang dari modifikasi gaya hidup. Jadi justru gaya hidup ini penting untuk kita apa istilahnya kita edukasikan ke pasien. Gitu, Mbak. Ada pesan-pesan tadi. Ya. Nah, ini terakhir nih dok, pesan-pesan apa sih yang bisa dokter sampaikan untuk sobat-sobat PKU supaya mereka bisa lebih aware lagi terhadap penyakit jantung? Ya. Jadi mungkin yang pertama bagi teman-teman yang saat ini sehat, mungkin dengan dengan menonton acara ini mudah-mudahan menjadi informasi tambahan buat teman-teman bagaimana jantung itu penting. Karena pada prinsipnya sampai sekarang belum ada ya alat yang bisa atau menggantikan fungsi jantung secara penuh gitu. Kemudian beberapa kondisi pada penyakit jantung itu cenderung mematikan gitu ya, mortalitasnya tinggi, morbiditasnya juga tinggi. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih memiliki kondisi jantung yang sehat, mungkin lebih menjaga jantungnya dengan mengelola stres, dengan mengelola faktor resiko, kemudian mengontrol komorbid istilahnya, penyakit misalkan di keluarga teman-teman punya resiko, nah itu lebih dikontrol karena memang jantung ini kebetulan sakitnya pada umumnya itu biasanya tiba-tiba gitu yang dirasakan sama pasiennya tiba-tiba, tapi sebetulnya prosesnya udah jangka panjang. Nah, berita kurang baiknya kalau misalkan datang dengan keluhan itu biasanya kondisi jantungnya memang sudah istilahnya udah macam-macam gitulah, jangan sampai ke arah situ lah. Jadi bagi teman-teman yang masih punya jantung yang sehat, jadi dijaga sebaik-baiknya karena jantung kita itu hanya satu gitu ya. Gantinya ya dok ya. Ada gantinya gitu. Nah, Sobat PKU, itu tadi informasi-informasi terkait dengan deteksi penyakit jantung yang telah disampaikan oleh Dr. Imam.
Nah, semoga informasi-informasi tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ya, khususnya untuk sobat-sobat PKU yang ada di luar sana. Jadi jantung kita bisa kita jaga agar tetap sehat. Nah, untuk sobat PKU yang ingin berkonsultasi atau memiliki pertanyaan, bisa datang langsung ke PKU Kutawinangun untuk bertemu langsung dengan Dr. Imam. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.